Pertama kepada institusi Polri supaya jangan melupakan perlindungan terhadap anak dari tersangka FS. Hello Technolovers, nama Seto Mulyadi, Kepala Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, tiba-tiba diserang oleh netizen Indonesia. Pasalnya, pria yang akrab dipanggil Kak Seto ini mengusulkan agar istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati atau PC, menjadi tahanan rumah saja, walaupun telah terbukti menjadi pelaku atas kasus Brigadir J. Lantas, seperti apa profil dan perjalanan karir Kak Seto? Yuk simak profil Kak Seto yang minta PC tidak ditahan berikut ini. Sering dikaitkan dengan anak-anak, tokoh yang bernama lengkap Profesor Dr. Haji Seto Mulyadi, psikiater, MSc, psikolog ini, telah mengabdikan hampir 50 tahun hidupnya untuk dunia anak. Di usia 70 tahun, kebanyakan orang biasa dipanggil opa atau kakek, tapi Seto Mulyadi tidak. Seto Mulyadi, atau yang lebih diakrab disapa Kak Seto, lahir pada 28 Agustus 1951 di Klaten. Sejak kecil, ia dikenal sebagai orang yang keras kepala dan tidak bisa diam. Kak Seto memiliki seorang istri bernama Deviana. Mereka memiliki 4 anak, Eka Putri, Bimo, Shalomita, dan Dea Seto. Ia memiliki saudara kembar bernama Kresno Mulyadi atau Kak Kresno, yang juga seorang psikiater anak. Seto Mulyadi adalah mahasiswa psikologi Universitas Indonesia yang menciptakan tokoh terkenal Sikomo pada awal 1980-an. Saat itu, TVRI adalah satu-satunya stasiun televisi yang ada dan satu-satunya yang menawarkan program berkualitas untuk anak-anak. Lahir di Klaten pada 28 Agustus 1951, pria ini mengawali karirnya secara tidak sengaja karena kecintaannya pada anak-anak. Pertama, Kak Seto pindah ke Jakarta karena kecewa tidak diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Merasa sedih, ia memutuskan untuk pindah ke Jakarta tanpa bekal atau keterampilan apapun. Di sana, ia memulai hidupnya dengan melakukan pekerjaan sambilan sambil menunggu ujian sekolah kedokterannya pada tahun berikutnya. Kak Seto tidak ada bandingannya di sekolah kedokteran, tetapi atas saran Pak Kasur yang dia kenal sejak dia menjadi asisten pemilik taman kanak-kanak, dia pindah agama dan masuk jurusan psikologi. Namun siapa sangka bahwa ini adalah awal karirnya. Percaya diri dan optimisme yang tinggi, itulah Kak Seto. Dan saat dia berkenalan dengan Pak Kasur dan Bu Kasur, namanya mulai berkibar. Kak Seto lalu menjadi asisten Pak Kasur menggantikan Henny Purwonegoro. Tetapi Henny Purwonegoro tetap mengisi program di TK Aneka Lia. Di sana, suami Kak Seto bercerita, belajar lagu, dan melakukan sulap bersama anak-anak. Ia menggabungkan ilmu yang didapatnya dari Pak Kasur dengan ilmu yang dimilikinya, teknik sulap yang telah dipelajarinya sejak SD. Ilmu mendongeng dikuasai melalui pembelajaran dan pengalaman. Menjadi bagian dari seorang anak selalu membutuhkan orang untuk menjadi kreatif, menyeimbangkan pemikiran kreatif dan menjadi imajinatif. Saat itu, tokoh Sikomo diciptakan oleh saudara kembar Kresno Mulyadi. Dalam bentuk boneka dan lagu Sikomo, karakter Sikomo ditingkatkan dan dikenal luas. Acara tersebut kemudian menjadi salah satu acara paling besar kala itu. Dan melalui itulah Kak Seto mulai dikenal banyak orang yang juga membuatnya memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kecintaannya pada anak-anak juga menjadi alasan ia memilih untuk membagikan kisahnya melalui buku yang ia tulis, Anakku, Sahabatku, dan Guru. Kita perlu tahu juga nih, di mana Kak Seto menempuh pendidikannya sampai jadi salah satu tokoh terkenal di dunia anak. Pendidikan, SD Ngepos, Klaten pada tahun 1963, SMK Klaten pada tahun 1966, SMA St. Louis, Surabaya pada tahun 1969, Fakultas Psikolog Universitas Indonesia pada tahun 1981, Program Magister Psikolog Universitas Indonesia pada tahun 1989, Program Doktoral Psikolog Universitas Indonesia pada tahun 1993, Guru Besar Bidang Ilmu Psikolog Universitas Gunadarma pada tahun 2021. Karir, Ketua Pelaksana Pembangunan Istana Anak-anak Taman Mini Indonesia pada tahun 1983, pendiri dan Ketua Yayasan Mutiara Indonesia sejak tahun 1982 hingga sekarang. Pendiri dan Ketua Umum Yayasan Nakula Sadewa sejak tahun 1984 hingga sekarang.
Dekan Fakultas Psikolog Universitas Tarumanegara, Jakarta sejak tahun 1994 sampai 1997. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Penghargaan Men's Obsession Award tahun 2006, The Golden Balloon Award New York kategori Social Activity dari World Children's Day Foundation and UNICEF tahun 1989. Orang Muda Berkarya Indonesia, kategori Pengabdian pada Dunia Anak-anak dari Presiden RI tahun 1987. The Outstanding Young Person of the World, Amsterdam, kategori Contribution to World Peace dari JCS International tahun 1987. Peace Messenger Award New York dari Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar tahun 1987. Kalau berbicara soal kekayaan, diketahui sumber kekayaan Kak Seto berasal dari beberapa pekerjaan yang ia geluti saat ini. Sumber penghasilan pertama adalah beberapa yayasan yang didedikasikan untuk pendidikan dan anak-anak milik Kak Seto. Salah satunya adalah Yayasan Mutiara Indonesia yang sudah berdiri sejak 1993 dan memiliki 6 jenis sekolah mulai dari TK, SD, SMP, Sekolah Percakapan Bahasa Inggris, SLB, hingga Sekolah Penerbangan. Lalu ada Yayasan Dewa, yayasan khusus yang menaungi anak kembar. Yayasan ini didirikan pada tahun 1984 dan saat ini memiliki cabang di 4 kota, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Selain mendirikan yayasan, Kak Seto juga mendirikan sekolah alternatif pada tahun 2007, bernama Homeschooling Kak Seto. Sejak awal, lebih dari 2.000 siswa telah berpartisipasi dalam homeschooling ini. Nah, baru-baru ini nama Kak Seto sontak jadi perbincangan publik, lantaran mengusulkan agar Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, yang sekaligus tersangka atas kasus Brigadir J, untuk tidak ditahan dengan alasan memiliki anak. Padahal nih, kalau dilihat deretan kasus yang menyeret seorang ibu yang memiliki anak, banyak loh yang harus berakhir di jeruji besi meskipun anaknya masih kecil. Sehingga biasanya anak yang masih menyusui harus ikut ibunya ke dalam penjara. Sebut saja kasus ibu bernama Maghfirah yang tetap ditahan di Rutan Biren Aceh bersama 3 bayi kembarnya. Ketika itu, Maghfirah didakwa lakukan penipuan calo CPNS. Ia kemudian dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Coba bandingkan dengan kasus PC yang dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasalnya, meski terancam hukuman mati, PC tidak ditahan karena alasan masih punya anak balita. Gimana tuh Kak Seto menanggapi? Langkah memberikan perlindungan bagi anak Ferdy Sambo, Kak Seto kemudian banyak menuai reaksi pedas dari publik. Alih-alih mendukung, warganet malah berbondong-bondong mengkritik langkah Kak Seto. Bahkan karena kritikan dari netizen, kalimat Kak Seto menjadi trending topik di Twitter dan ditweet ribuan kali. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perjalanan karir dan sumber harta kekayaan Kak Seto yang menolak tua. Meski telah membantah ikut terlibat dalam pembebasan terhadap PC. Tetapi netizen Indonesia terlanjur kecewa ya sepertinya. By the way, seperti biasa ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa!